Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku Rani Kartika Library. Nah, kali ini teman-teman aku ingin berbagi sharing tips kepada kalian, khususnya yang aku tujukan untuk mahasiswa. Nah, apa yang mau aku sharing kali ini? Ini berkaitan dengan menjawab kegalauan mahasiswa yang dia pengen banget memulai untuk nyusun tugas akhir, tapi bingung yang mau diteliti itu apa, bingung cara nemuin masalah atau judulnya seperti apa. Tapi mohon maaf, konten kali ini hanya aku khususkan untuk mahasiswa fakultas hukum gitu ya, karena ini juga tips ini aku bagikan berdasarkan pengalaman pribadi aku. Nah, buat kalian tolong disimak ya, semoga ini bermanfaat. Bagi kalian yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir di channel YouTubeku ini. Jangan lupa kalau belum bergabung, klik tombol subscribe-nya, lalu kemudian like, comment, dan share jika dirasa informasi ini bermanfaat. Mari kita bahas. Nah, mahasiswa, siapa di sini yang sudah mulai nih mau menyusun tugas akhir tapi bingung? Kira-kira mau neliti apa ya? Kira-kira masalah apa sih yang mau diangkat untuk diteliti gitu kan ya? Nah, perlu kalian pahami bahwasanya untuk menulis atau memulai menyusun yang namanya tugas akhir berupa skripsi ataupun tesis ataupun karya ilmiah lainnya, yang paling harus kalian ketahui itu adalah jangan pernah kalian niatnya nyusun skripsi karena pengen cepet-cepetan sama temen, mau siapa yang duluan lulus gitu ya, karena ikut-ikut temen. Karena apa? Karena kapasitas atau kemampuan kalian itu kan masing-masing berbeda-beda. Jadi walaupun nih satu angkatan lagi rame-ramenya pada daftar untuk tugas akhir gitu ya, tapi kalau kitanya belum siap, kitanya belum mempersiapkan segala sesuatu untuk apa yang mau kita teliti, itu lebih baik nggak usah dulu. Biarin aja kita lambat, tapi pasti gitu loh. Maksudnya lambat dalam artian bukan sengaja juga kalian kuliahnya dilambat-lambatin selesainya gitu ya. Maksudnya lambat di sini adalah kalian lebih baik mematangkan semua konsep, terus mempersiapkan sumber referensinya, menyiapkan data untuk diteliti nanti. Nah, itu lebih baik daripada kalian udah main daftar-daftar aja nih tugas akhir, mendaftarkan mata kuliah skripsi itu, tapi kalian nggak tahu apa yang mau kalian serahkan nantinya dalam bentuk proposal penelitian. Ya, penting ya, jangan ikut-ikutan teman. Si A udah daftar untuk skripsi aja, udah ngambil mata kuliah skripsi aja, kok aku belum ya? Aku juga kalinya udah daftar, diminta untuk menyerahkan proposal, zong karena nggak tahu, ya kan? Lalu yang kedua itu adalah kalau untuk mahasiswa hukum, gimana sih caranya supaya saya itu tahu saya itu mau meneliti tentang apa, masalah yang mau saya angkat itu apa. Yang lebih penting sebelum kalian menemukan judul itu adalah kalian tahu diri kalian itu concernnya ke departemen hukum apa ya. Karena apa? Karena kalau kita tahu ya, kalau di fakultas hukum atau prodi hukum itu kan cabang ilmu hukum itu banyak. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, tata negara, administrasi negara, atau hukum internasional. Nah, masing-masing sub departemen ini, cabang ilmu hukum ini juga di dalamnya ada cabangnya lagi. Perdata itu misalnya mau perdata murni atau perdata bisnis. Perdata bisnis aja kalian harus tahu concern kalian ke mana nih. Perdata bisnis tuh kayak ada HKI, ada perbankan, terus ada hukum kontrak. Nah, sebenarnya dengan kalian mencermati atau kalian tahu arah concern kalian dalam bidang ilmu hukum itu, kalian ke arah yang mana, itu sebenarnya akan lebih memudahkan kalian untuk nantinya memulai untuk menulis tugas akhir. Seperti, saya bidangnya hukum, saya kok tertarik dengan hukum perdata ya, gitu kan ya. Lalu perdata ini saya nanti mau perdata yang mana gitu ya. Perdata bisnis misalnya seperti itu. Nah, perdata bisnis itu kalian taunya dari mana sih? Kalau di S1, ketika S1
karena nanti kalian akan ada mata kuliah konsentrasi pilihan, mata kuliah pilihan bebas sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum yang kalian minati kan. Misalnya di perdata, mata kuliah pilihan yang harus kalian ambil itu adalah mata kuliah dalam lapangan hukum bisnis. Ada perlindungan konsumen, ada HKI, ada perbankan. Sebenarnya kesalahan mahasiswa adalah kalian nggak tahu bahwa pengambilan mata kuliah pilihan bebas itu sebenarnya berpengaruh dengan arah nanti skripsi kalian tentang apa. Jadi seharusnya pada saat mengklik atau memilih daftar mata kuliah pilihan bebas itu tidak sembarangan mahasiswa. Kalian harus benar-benar memilih itu dengan mempertimbangkan apakah ini memang nantinya untuk yang arah saya ketika nanti saya mau tugas akhir ya. Kalau enggak ya nggak usah dipilih mata kuliahnya, pilihlah mata kuliah pilihan yang lainnya kan gitu. Jadi setiap semester biasanya kampus di fakultas atau prodi hukum membuka mata kuliah pilihan kan. Kalau sudah level atas itu adalah mata kuliah konsentrasi sesuai dengan bidang ilmu hukum yang nantinya mahasiswa itu pilih. Nah, kuncinya sebenarnya di situ. Kita udah tahu concern kita mau ke bidang apa, departemen hukum yang mana, lalu dari departemen hukum yang kita minati itu kita tidak salah memilih mata kuliah pilihan bebas gitu ya. Mata kuliah pilihan bebasnya itu harus benar-benar menjadi kunci kita, menjadi pegangan kita bahwa oh nanti arah skripsi saya memang ke situ gitu loh teman-teman. Kayak dulu saya concernnya ke hukum bisnis, saya ngambil HKI, saya ngambil perlindungan konsumen, saya ngambil hukum telematika. Nah ternyata kenapa saya ngambil hukum telematika juga itu skripsi saya ternyata berkaitan dengan masalah cyber notari gitu. Berarti kan itu nyambung, korelasi. Nah kalian seharusnya seperti itu. Kalau kalian sudah tahu secara dasar peminatan kalian, kalian nanti akan mudah untuk memulai menemukan ide menyusun tugas akhir. Dalam hal ini adalah skripsi. Yang ketiga, ketika kalian memulai menyusun skripsi, jangan dulu mikirin judul. Ini udah pernah saya bahas ya di video-video saya sebelumnya. Lebih baik judul dulu atau rumusan masalah dulu. Nah, lebih baik jangan pikirkan judulnya apa, tapi kalian sudah setidaknya punya gambaran masalah apa sih yang kira-kira nantinya akan kalian angkat untuk kalian teliti. Jadi judul itu sebenarnya menyesuaikan dari masalah yang kalian teliti. Judul itu nantinya harus menggambarkan setidaknya permasalahan yang kalian teliti. Jadi jangan mikirin judulnya apa ya. Kalau kalian mikirin judul dulu, kalian akan nggak keteteran mikirin masalahnya, atau bisa jadi kalian judulnya mau A, udah punya judulnya dulu, ketika ditanya dosen rumusan masalahnya apa, kok kamu ngambil judul ini, itu kalian nggak bisa jawab karena kalian memang nggak tahu, karena memang nggak ada kesinkronan antara judul dan rumusan masalah. Jadi lebih baik kalau sudah concern tadi, peminatan kalian bidangnya yang mana, pidana kah, perdata kah, HI kah, mulailah cari masalah. Gimana cari masalahnya itu? Ya kalian bisa sifatnya kasuistis berdasarkan isu fakta yang ada di lapangan, empiris, atau kalian bisa jadi dalam tataran normatif. Nah kalau tataran normatif ya mau nggak mau artinya untuk menemukan atau menggali permasalahan yang ingin kalian angkat, maka kalian harus membaca peraturan. Peraturan itu nggak cukup bacanya satu, gitu ya, untuk mencari masalah gitu. Kan kesenjangan norma gitu ya. Ada pendekatan peraturan perundang-undangan kan tugas akhir itu untuk mahasiswa hukum. Jadi nggak cukup baca peraturannya satu, terus merasa pede, oh ada pasal ini yang kayaknya ini nanti berpotensi deh ada masalah ke depannya. Terus kalian langsung angkat itu, nggak bisa. Kalian cari peraturan lainnya yang terkait dengan peraturan yang kalian temukan berpotensi menimbulkan problematik hukum. Jadi kerjaan kita kalau misal kita pakainya normatif itu, kumpulkan sebanyak mungkin peraturan terkait dengan yang mau kita teliti. Benar nggak, untuk lebih meyakinkan apakah ini memang benar bermasalah pasal ini atau ayat ini, gitu ya teman-teman. Jadi jangan cuma satu doang yang dijadikan bahan acuan untuk kalian meneliti, atau bersifat kasuistis dari kasus-kasus yang ada dalam realitas masyarakat. Biasanya kalau untuk anak-anak pidana atau anak HI,
itu lebih banyak jenis penelitiannya itu bersifat empiris gitu, normatif empiris. Tapi kalau untuk anak perdata atau HTN biasanya normatif rata-rata ya. Tapi kalau dia concernnya ke hukum bisnis, kayak hukum perusahaan, hukum perbankan, itu sudah pasti sifatnya adalah kasuistis. Oke teman-teman, mungkin itu dulu tips dari aku. Semoga kalian bisa memahaminya dan kemudian memberikan kepada kalian sedikitlah gambaran supaya kalian gak galau-galau lagi. Mau skripsi tapi bingung mau ngangkat apa, mau nulis apa, mau nyusun apa. Yuk kenali dulu potensi kalian di bidang apa, peminatan kalian seperti apa. Dengan begitu kalian tahu arah penelitian yang ingin kalian nanti lakukan seperti apa. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa